Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita bisa mulai untuk sesi yang pertama. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai untuk materi Learning the Digital World oleh Kak Irin. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Kak Irin. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya dengan Irine, saya join di Virtari dari tahun 2011, awal-awal 2011 sampai sekarang, udah sekitar 14 tahunan saya kerja di Virtari dan bergabung dalam tim manajemen itu sekitar tahun 2020. Eee, saya akan membawakan, sesi yang pertama itu adalah, pengenalan tentang apa sih dunia kerja digital itu, eee, kita mulai dari sekarang. Daryl tolong di itu lagi, apa namanya ya, oke. Yang pertama itu, what is the digital world? Jadi, sekarang ini kan kita hidup di zaman di mana orang itu di mana orang bekerja itu nggak selalu harus datang ke kantor. Nah, kita ini bisa kerja dari mana saja, kalau asalkan bisa modal apa, internet dan laptop. Jadi bisa kerja mulai dari rumah, kafe, atau bahkan dari luar kota atau dari luar negeri yang work from anywhere dengan, apa namanya, bantuan koneksi internet. Nah, ini disebut digital work. Jadi digital work berarti, pekerjaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital dan internet. Jadi kalau dulu misalnya kita harus, datang ke kantor, nah sekarang kita bisa kerja dengan secara fleksibel di waktu dan tempat yang bisa kita pilih sendiri. Ini tuh contohnya banyak banget, bukan cuma programmer atau desainer, ada virtual assistant yang bisa bantu untuk urus administrasi, penulis konten, desainer, desainer grafis maksudnya, dan data entry, customer support, bahkan social media manager. Jadi kalau kita punya laptop atau koneksi internet yang bagus dan mau belajar skill yang baru, kalian itu udah punya modal untuk mulai kerja di dunia digital. Oke, nah ini nih gimana sih cara kerjanya kalau misalkan kita kerja di dunia digital ini? Nah, biasanya ada 3 pihak yang terlibat, ada klien, ada platform, dan ada talent. Pertama ini klien bisa berupa, perusahaan, personal atau individual atau, pemilik bisnis kecil. Jadi, misalnya pemilik bisnis di Amerika butuh seorang yang bisa bantu untuk urus, email dan jadwalnya. Nah, yang kedua ini adalah platform, ini semacam jembatan penghubung antara klien dan pekerja. Jadi di sini kita berbicara soal Upwork, Fiverr, online jobs, dan freelancer. Nah, di sini klien akan memposting pekerjaan, lalu para freelancer atau digital worker bisa melamar atau mengajukan diri. Yang ketiga adalah talent. Nah, talent itu adalah kita, orang yang menawarkan skill, lalu kita bikin profil, untuk menunjukkan kemampuan dan apply pekerjaan yang sesuai. Sistemnya sama seperti marketplace. Jadi kalau di marketplace itu kita jual barang, nah kalau di sini kita jual skill atau jual jasa. Platform ini juga yang bantu memastikan kita pembayaran aman. Jadi kalau misalnya kayak di Upwork, itu kita udah pasti pembayarannya aman. Jaga-jaga kalau misalnya kliennya kabur gitu kan. Di situ kita bisa mendapat garansi dari Upwork, Upwork yang akan membayar, hasil pekerjaan kita itu. Jadi bayangin aja dari laptop di Indonesia, kalian bisa kerja untuk perusahaan di Eropa, di Amerika, atau di Australia, atau semua lewat platform digital. Oke, real example, virtual assistant. Nah, kita ini kalau misalnya supaya lebih kebayang ya, kita ambil contoh nyata, virtual assistant atau VA. Nah, virtual assistant ini pada dasarnya adalah asisten administrasi. Jadi, yang membedakan adalah kalau misalkan kita jadi admin di kantor, datang ke kantor jam 9 pagi, ini kita langsung kalau misalkan jam 9 pagi kita bangun tidur, jam 9 pagi langsung buka laptop, langsung mengerjakan administrasi. Jadi bedanya di situ aja ya, bisa kerja dari mana aja. Nah, tugasnya bisa macam-macam juga sih, bisa jawab email, membuat jadwal meeting, riset data di internet, atau mengatur dokumen. Skill yang dibutuhin juga sebenarnya nggak terlalu sulit dan banyak yang bisa dipelajari sambil jalan. Jadi learning by doing ya di sini. Komunikasi yang baik, kemampuan untuk mengatur waktu, dan familiar dengan tools seperti Google Workspace, Notion, atau Canva, atau tools-tools macam lainnya yang bisa mendukung pekerjaan online. Yang menarik klien VA ini bisa dapat dari mana aja. Misalnya kita tinggal di Jakarta atau misalkan kita tinggal di, Surabaya.
Nah, di sini kita, bisa mendapatkan atau, membantu entrepreneur dari Singapura atau CEO startup di Amerika. Jadi, bayangin aja, kalau misalkan tadi kalian udah ada yang bahas pengennya kerja sama klien luar negeri karena mendapatkan hasilnya dolar, ya ini bisa banget di sini gitu kan. Dan biasanya, eee pembayaran kalau misalkan lewat platform juga ini jadi aman, teratur, dan transparan. Jadi inilah salah satu contoh yang paling nyata dari digital world yang membuka peluang besar bahkan, buat yang baru mulai. Oke, the future is digital. Jadi, sekarang ini kalau misalnya kita lihat ke depan, dunia kerja makin cepat berubah ya. Banyak perusahaan yang sudah mulai ke sistem remote, ada beberapa yang memberlakukan hybrid atau WFA, bahkan merekrut orang dari luar negeri. Artinya, selama kita punya digital skill, peluang kita nggak terbatas untuk di satu kota atau negara saja. Kabar baiknya, skill digital ini bisa dipelajari oleh siapapun. Jadi semua orang yang mau belajar dan mungkin saya pun juga masih belajar. Karena setiap hari kan, setiap saat itu kan teknologi terus berubah dan kita harus menyesuaikan ya supaya kita bisa menggunakan teknologi. Nah, jadi, sebenarnya nggak perlu gelar tinggi juga, yang penting punya kemauan belajar, disiplin, dan terbuka dengan cara kerja baru. Nah, di sini jadi teman-teman yang baru mulai, jangan takut, dunia digital itu luas banget dan pekerjaan virtual assistant yang bisa jadi pintu pertama kalian untuk dunia kerja global. Jadi the future of, is digital dan kalian semua bisa menjadi bagian masa depan itu. Kayaknya materi dari aku sudah yang selesai, mungkin aku balikin lagi ke Daryl. Oke, terima kasih Kak Irin, luar biasa insight-nya ya. Ternyata kalau kita punya skill, kita mau belajar skill digital, peluang itu akan terbuka ya Kak ya. Pasti, pasti banget Pasti. terbuka. Bisa dapat klien dari luar, bisa dapat gaji dolar, apapun itu. Bisa kerja dari mana aja. Luar Ya, biasa. Oke, demikian dari Kak Irin, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Oke, kita akan lanjut ke yang kedua untuk Kak Maya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kakak Daril. Oke, hai teman-teman, salam kenal. Tentunya di sesi ini kita akan mempelajari tentang payment system, bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang virtual assistant, ya kan? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati. Saya bergabung, maksudnya memulai menjadi di bisnis virtual assistant ini dari tahun 2000 berapa ya, 16 kayaknya. Kemudian saya bergabung di manajemen dan ya sampai sekarang masih berada di sini. Oke, biar nggak lebih lama-lama dan biar cepat tahu gimana sih caranya payment di, beberapa platform, ada PayPal, ada Wise, ada Upwork. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang payment system, dari PayPal. Ya, tentunya beberapa teman-teman sudah tahu ya, PayPal itu apa. PayPal itu adalah platform, adalah layanan pembayaran digital internasional yang memungkinkan para penggunanya bisa mengirim dan menerima uang secara online. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang fungsi PayPal bagi virtual assistant atau freelancer. Ya. Nah, di sini sebagai seorang VA, kamu bisa menerima pembayaran dari klien di luar negeri dalam mata uang dolar, euro, Australian dollar dan lain-lain. Nah, dengan PayPal ini kalian juga bisa menyimpan saldo PayPal jika belum mau ditarik ke rekening bank lokal, teman-teman. Lalu di PayPal ini juga bisa mengirim invoice yang langsung dari platform PayPal-nya. Kemudian teman-teman juga bisa menarik uang ke rekening bank lokal, misalnya beberapa bank, besar kita seperti BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Nah, pembahasan yang kedua, langkah-langkah yang teman-teman harus lakukan dalam menggunakan PayPal. Tentunya pertama, teman-teman harus membuat akun PayPal ini. Nah, akun PayPal ini ada 2 tipe, jadi ada akun personal dan akun bisnis. Bedanya, kalau akun personal itu untuk para freelancer individu. Nah, kalau akun bisnis juga bisa digunakan untuk individu. Nah, biasanya kalau teman-teman banyak menerima pembayaran dari klien, nah lebih baik menggunakan akun bisnis ini. Kemudian PayPal juga menghubungkan ke rekening bank lokal di kita.
Dan PayPal juga mempunyai verifikasi akun PayPal. Nah, di sini juga teman-teman bisa menerima pembayaran dari klien. Nah, teman-teman juga bisa menerima uang dengan dua cara, yaitu mengirim invoice dari PayPal, yaitu dari platform PayPal-nya, atau bisa juga langsung dikirim ke email PayPal-nya kamu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada biaya dan potongan. Nah, kalau di PayPal nih berdasarkan jenis transaksinya ya, jika klien kirim uang pakai PayPal Balance itu gratis kita bagi pengirim. Kemudian jika VA menerima pembayaran sekitar 4 atau 4%, ada tambahan biayanya itu sekitar 4,4% plus biaya tetap, yaitu 0,30 US dollar ya. Terus kemudian teman-teman jika ingin melakukan penarikan ke rekening bank, lokal kita, jika, di atas 1,5 juta rupiah itu gratis, ya. Lalu nanti dikonversi ke mata uang dari US dollar ke rupiah, sekitar kurang lebih 2,5% dari kurs tengah. Contoh ya, misalkan klien kirim $100, kamu terimanya nggak murni $100, tapi terimanya 95,6 setelah ada potongan dari PayPal, seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat ini adalah tips aman untuk para VA atau freelancer dalam menggunakan PayPal. Tipsnya adalah selalu gunakan email PayPal yang sama dengan nama kamu. Jadi misalkan nama kamu Maya, ya akun PayPal-nya namanya Maya, jangan namanya, eee eee, nama yang lain gitu ya. Kemudian gunakanlah akun PayPal bisnis. Jangan lupa aktifkan verifikasi dan keamanan ganda 2FA ya, Two Factor Authenticator. Kemudian jangan lupa hindari transaksi di luar platform. Dan juga jangan pernah klik link mencurigakan di email palsu PayPal atau phishing ya. Jadi teman-teman harus buka langsung lewat situs resminya. Karena PayPal hanya mengirim email dari domain resminya. Lalu ketika teman-teman kirim invoice resmi dari PayPal, suatu waktu kalau ada mau mengajukan klaim, kita jadi ada bukti invoice-nya. Jadi teman-teman ketika menggunakan PayPal, gunakanlah invoice yang ada di PayPal. Jangan bikin invoice sendiri gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengecek pembayaran yang masuk apakah sesuai dengan jam kerja atau hour spend yang sudah teman-teman, lakukan. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan semua invoice atau bukti pekerjaan sebagai dokumen pajak atau referensi jika terjadi sengketa. Nah, ini juga nanti berhubungannya dengan pajak. Nanti kita akan bahas di nomor berikutnya. Kemudian yang kelima ada kelebihan PayPal untuk para VA. Nih, di sini teman-teman bisa menerima bayaran dari seluruh dunia, terutama biasanya dari platform Upwork atau Fiverr. Nah, ini pencairannya cepat, kadang kurang dari 24 jam. Dan PayPal ini karena mendunia ya, jadi banyak dikenal dan dipercaya oleh klien global. Nah, si PayPal ini bisa kirim invoice profesional tanpa ada aplikasi tambahan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, kekurangannya PayPal untuk para VA dan freelancer, di sini ada potongan fee yang agak tinggi dibanding transfer bank langsung. Di sini PayPal mengenakan biaya sekitar 4-5% per transaksi internasional. Kemudian kurs konversi mata uangnya juga sedikit lebih rendah. Jika klien kirim dalam US dollar, ketika kamu tarik ke rekening rupiah, maka PayPal juga akan mengambil selisih rate-nya. Artinya PayPal di sini punya currency rate-nya sendiri dengan rate yang berada di pasar. Seperti itu ya. Kemudian proses penarikan dananya lama, terutama ke bank lokal Indonesia. Kadang akunnya juga bisa dibekukan sementara jika terdapat aktivitas mencurigakan. Misalkan jumlah transaksinya tiba-tiba besar yang tadinya cuma $100, $200 tiba-tiba $10.000. Nah, itu kadang-kadang mereka perlu investigate. Dan kemudian tidak semua negara juga bisa menerima uang, tergantung kebijakannya ya. Nah, biasanya negara-negara yang tidak mendukung PayPal atau layanannya sangat terbatas, misalkan hanya bisa kirim tapi nggak bisa nerima atau nggak bisa narik ke bank lokalnya mereka. Itu kalau nggak salah negaranya ada Afghanistan, Bangladesh, Central Afrika, kemudian North Korea, Iran, Irak dan mungkin masih banyak lagi.
Kemudian yang ketujuh ada ketentuan pajak di PayPal. Nah, PayPal ini tidak secara langsung memotong pajak penghasilan teman-teman untuk pengguna VA di Indonesia ya. Tetapi transaksi yang terjadi tidak memiliki implikasi pajak sesuai peraturan di Indonesia. Jadi PayPal tidak memotong secara otomatis, tapi teman-teman tetap wajib melaporkan secara mandiri ke Dirjen Pajak. Nah, itu dari invoice-invoice tadi itu ketika teman-teman melakukan penarikan dan menarik dalam bentuk rupiah, nah itulah yang teman-teman laporkan sebagai laporan pajak pribadi ya, penghasilan pribadi, seperti itu. Oke, lanjut yang ke-8 di sini ada nilai tukar mata uang PayPal. Nah, di sini PayPal menambahkan margin 2,5% hingga 4% di atas kurs pasar yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi misalkan kurs pasar 15.500. Nah, PayPal bisa memberikan kurs yang lebih rendah misalkan 15.100. Nah, ini karena PayPal memiliki currency rate-nya sendiri, tidak mengikuti kurs pasar ya. Seperti itu. Dan kedua, PayPal tidak mengkonversi secara otomatis. Jadi jika teman-teman menerima US dollar tapi menarik ke rekening rupiah, nah PayPal akan otomatis mengonversi dengan kurs mereka. Tapi kamu tidak bisa memilih kurs manual, tapi bisa memilih mata uang saldonya. Misalkan tetap di US dollar sebelum penarikan. Seperti itu. Nah, kemudian mata uang apa saja yang ada di PayPal? Nah, di sini ada saldo multi mata uang. Di sini kamu bisa menyimpan saldo di beberapa mata uang sekaligus, yaitu misalkan US dollar, euro, Singapura dollar, Australian dollar, dan lain-lain. Nah, ini cocok nih untuk para teman-teman yang menjadi VA dalam bisnis internasional. Jadi dia bisa menerima pembayaran lintas negara. Ya. Kemudian keterbatasan mata uang di Indonesia. Jadi PayPal Indonesia ini tidak mengizinkan penarikan selain ke rekening rupiah. Jadi semua dana akan dikonversi ke rupiah. Namun atau kamu belum mau menarik US dollarnya ke bank lokal, itu bisa juga disimpan dulu di PayPal. Seperti itu. Oke, kemudian penarikan dana. Di sini ada minimum withdraw atau minimum penarikan yaitu sebesar $10 untuk dimasukkan untuk ke rekening bank di Indonesia. Prosesnya kurang lebih 1 sampai 5 hari kerja. Nah, biaya transfer ya seperti tadi gratis untuk nominal di atas 1,5 juta, tapi jika di bawah 1,5 juta terkena biaya transfer sebesar kurang lebih Rp16.000. Nah, sekarang kita akan lanjut di payment system WISE. Ya, apa sih itu WISE ya? WISE itu sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman uang lintas negara, bisa remittance, cross border payment, ya, rekening multi mata uang dan solusi biaya transfer yang transparan serta menggunakan kurs tengah pasar atau mid market rate untuk pertukaran mata uangnya. Nah, untuk WISE di Indonesia, kebetulan WISE secara resmi di Indonesia telah dinonaktifkan sejak 23 Mei 2024. Jadi pengguna tidak lagi bisa menambah saldo dalam rupiah lewat e-wallet WISE-nya atau menggunakan saldo e-wallet untuk transaksi lokal. Namun layanan utama WISE untuk kirim uang ke luar negeri dan antar bank luar negeri tetap berlaku. Ya, jadi kalau untuk penggunaan di lokal sudah tidak bisa. Oke, di sini Wise juga bekerja sama dengan beberapa bank lokal dan fintech agar pengiriman uang lintas negara dan pencairan uang ke bank lokal ini menjadi lebih cepat dan lebih murah. Ya, misalkan Wise bisa kerjasama sama Bank Mandiri, Genius atau Flip gitu ya. Jadi kesimpulannya, Wise di Indonesia itu masih bisa mengirim uang antar negara, masih bisa menerima pembayaran dari luar negeri lewat transfer antar bank, tetapi sudah tidak bisa menyimpan saldo dalam aplikasi, Wise-nya, ya, di lokal ya, sudah tidak bisa menggunakan kartu debit Wise yang terkait dengan e-wallet, seperti itu. Lalu bagaimana cara kerja Wise bagi para VA di Indonesia? Tentunya teman-teman harus membuat akun Wise-nya dulu, ya, kemudian harus memahami nilai tukar atau exchange rates-nya, karena Wise ini menggunakan kurs pasar tengah dan memunculkan biaya fee secara terpisah, sehingga tidak ada, markup yang diumpet-umpetin gitu ya. Kemudian di sini juga biaya bisa beda-beda tergantung metode pengirimannya.
Ada transfer bank melalui kartu debit atau kredit atau metode lainnya. Dan untuk penerimaan atau penarikan dana, dana bisa dikirim ke bank lokal, langsung di Indonesia. Nah, karena tadi opsi e-wallet Wise-nya di Indonesia sudah tidak berlaku, jadi dana diterima langsung ke rekening bank, bukan disimpan sebagai saldo rupiah di Wise. Jadi, misalkan klien kita mengirim dari Wise, luar, kirimnya ke rekening bank lokal kita, bukan ke Wise-nya kita. Seperti itu ya. Atau bisa juga dikirim kalau dalam bentuk dolar dikirim ke Wise kita, kemudian kita cairkan masukin ke rekening bank lokal kita. Oke, kemudian yang keempat adalah kelebihan Wise bagi para VA. Di sini ada transparansi biaya dan kurs yang lebih jelas gitu ya. Kemudian biaya transfer antar negara umumnya lebih rendah dibanding yang lainnya. Kemudian Wise terintegrasi dengan platform bank atau fintech lokal sehingga kita dapat merasakan kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Kemudian pemantauan status transfer itu bisa secara real time. Oke, kemudian yang kelima, ini kekurangan dan keterbatasan Wise untuk VA di Indonesia. Yaitu fitur e-wallet Wise di Indonesia kan sudah tidak dinonaktifkan. Kemudian waktu transfer bisa lebih lama jika menggunakan opsi transfer bank dari negara pengirim. Nah, ini tergantung bank koresponden dan regulasi bank lokalnya ya. Kemudian ada biaya tambahan bisa muncul nih tergantung dengan metode pembayaran yang tadi sudah saya jelaskan di atas, misalkan melalui memakai kartu kredit atau debit tertentu, seperti itu. Tapi kalau tadi kita kekurangannya, keuntungannya, biaya transfernya rendah atau murah, kemudian multi currency account. Jadi kamu bisa nih punya rekening virtual di berbagai mata uang nih ya. Ya tadi bisa di US dollar, pound sterling, euro, Australian dollar, dan lain-lainnya. Nah, masing-masing ini punya nomor rekening lokal ya. Contoh nomor rekening, buat, US itu ada untuk US dollarnya gitu. Jadi klien dari luar negeri bisa bayar seolah mereka mengirim ke rekening domestik mereka sendiri, seperti itu ya. Dan yang tadi prosesnya cepat. Biasanya uang masuk ke rekening penerima hanya dalam hitungan jam, bukan hari ya. Dan tidak perlu konfirmasi manual seperti metode wire transfer konvensional lainnya. Jadi nggak perlu ada konfirmasi-konfirmasi. Dan kemudian di sini ada transparansi dan notifikasi real time. Jadi VA dapat memantau status pembayarannya. Di sini teman-teman akan menerima notifikasi melalui email atau dari aplikasinya. Nah, kemudian yang keenam, langkah penggunaan Wise untuk freelancer yang pertama yaitu membuat akun Wise, kedua membuka rekening multi mata uang, kemudian kirim detail rekening Wise Anda ke klien, kemudian yang keempat, konversi dan tarik uang. Seperti itu step-stepnya, langkah-langkahnya. Lalu ketentuan pajak di Wise seperti apa? Sama seperti di PayPal. Wise itu tidak memotong langsung pajak, pendapatan teman-teman, tetapi teman-teman melaporkan, secara pribadi, untuk pajak penghasilan teman-teman di Indonesia. Nah, di sini, teman-teman bisa mencetak statement of account Wise-nya sebagai bukti pemasukan resmi, seperti itu. Kemudian tips yang bisa aku kasih, tips praktis ya untuk para VA dalam menggunakan Wise. Ini teman-teman bisa gunakan Wise untuk direct client agar biaya transfernya lebih rendah. Nah, bila klien hanya bisa membayar, lewat platform seperti Fiverr dan Upwork itu teman-teman juga bisa. Kemudian bisa menyimpan catatan transaksi Wise-nya untuk laporan keuangan dan pajak. Nah, jangan lupa nanti teman-teman ada di Wise ada fitur request payment agar lebih profesional saat menagih. Jadi, di dalam Wise itu ada ketika teman-teman mau menagih menggunakan Wise, di situ ada fitur request payment. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan, fitur itu. Nah, di sini kesimpulan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan Wise yang tadi ya. Di sini bisa mengirim uang antar negara, masih bisa. Menerima pembayaran dari luar negeri lewat transfer antar bank masih bisa. Yang nggak bisa cuma menyimpan saldo dalam aplikasi dalam bentuk rupiah dan menggunakan kartu debit Wise yang terkait dengan e-wallet itu sudah tidak bisa. Oke, ini sistem pembayaran terakhir yang akan kita bahas adalah sistem pembayaran di Upwork.
Nih, cara kerja sistem pembayaran di Upwork yaitu, mendapatkan penghasilan, ya kan, setelah kalian bekerja, menggunakan platform, di Upwork, kalian, pertama mendapatkan penghasilan. Nah, di sini untuk mendapatkan penghasilan tentunya harus melewati periode review dari klien. Setelah teman-teman bekerja, ada review period dari klien. Nah, di sini klien punya waktu 5 hari nih untuk meninjau hasil kerja teman-teman. Nah, kemudian di Upwork juga ada security hold-nya. Di sini Upwork akan menahan dana selama 5 hari kerja sebagai masa verifikasi keamanan transaksi. Setelah melewati periode ini tentunya saldo teman-teman akan berpindah ke available balance dan bisa teman-teman tarik atau withdraw. Ya, kemudian penarikan dana atau withdraw di PayPal ini, teman-teman bisa menarik saldo ke rekening bank ataupun PayPal. Di sini proses pencairannya bisa otomatis menggunakan schedule withdraw atau kalau manual get paid now, seperti itu. Oke, yang kedua kita next slide. Yang kedua metode pembayaran ya. Sorry, diulang metode pembayaran untuk para VA. Ya, bisa kita lihat di sini, di sini ada direct, local bank, ada pioneer account, ada bisa pakai Wise, pakai PayPal, atau wire transfer. Ini teman-teman bisa pilih metode pembayaran untuk para VA atau freelancer di Indonesia untuk dari Upwork untuk ditransfer ke metode-metode yang ada di tabel ini, seperti itu. Oke. Catatan pentingnya ya teman-teman, jangan lupa nama rekening bank harus sama dengan nama akun teman-teman di Upwork atau pembayarannya bisa ditolak. Jadi namanya harus sama. Misalkan di rekening Maya ya akun Upwork-nya juga namanya Maya. Kemudian bank lokal biasanya akan memotong biaya tambahan kurang lebih 25.000 sampai 50.000 deh, tergantung banknya ya. Jadi beda-beda fee-nya. Oke, kemudian yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan di Upwork adalah jadwal pembayaran. Di sini ada hourly contract ya. Di sini dana akan tersedia artinya akan available setelah 10 hari setelah minggu kerja berakhir ya. Itu untuk kontrak yang bentuknya hourly. Kalau untuk fixed price kontrak di sini dananya akan masuk ke escrow, kemudian klien akan mendanai milestone-nya. Nah, kemudian setelah pekerjaannya di-approve oleh klien, nah teman-teman baru saldonya bisa dicarikan setelah 5 hari. Oke. Kemudian yang keempat kita akan membahas kurs dan nilai tukar mata uang. Di sini Upwork membayar freelancer-nya atau VA dalam bentuk US dollar. Tapi saat ditransfer ke bank lokal, tentunya akan secara otomatis dikonversi gitu ya. Nah, kurs yang digunakan oleh Upwork biasanya lebih rendah, sekitar 1-2% dibanding kurs pasar. Seperti itu. Kemudian yang kelima biaya potong Upwork itu biaya potongan Upwork atau service fee. Nah, dia Upwork akan mengeluarkan service fee. Nah, kalau pendapatan, dari klien itu sekitar $500 pertama, fee Upwork-nya itu 20% dari dana yang akan teman-teman withdraw. Kalau $500 sampai 10.000 itu kurang lebih 10%, kalau lebih dari 10.000 dolar itu sekitar 5%. Nah, contohnya nih, kamu seorang VA mempunyai klien tetap dan sudah menghasilkan 2.000 dari satu klien, maka potongan selanjutnya hanya 10%, seperti itu ya. Oke, yang keenam, pajak di Upwork. Nah, pajak di Upwork ini juga sama kayak yang lain karena dia tidak memotong pajak secara otomatis, jadi teman-teman sendiri yang harus melaporkan pajak penghasilannya melalui Upwork untuk membuat laporan mandiri ke Ditjen Pajak ya, seperti yang teman-teman biasa lapor pajak. Nah, untuk, pajak ini biasanya di Upwork ada pajak Upwork atau form W8 BAN. Nah, di sini pada saat, teman-teman membuat akun Upwork pasti diminta untuk semua mengisi formulir pajak internasional yang disebut dengan form W-8 BAN. Itu tujuannya untuk menyatakan bahwa kita ini bukan warga Amerika, sehingga kita tidak dikenakan pajak Amerika atau IRS ya. Jadi kita tidak akan kena potong pajak 30% dari pemerintahan Amerika Serikat.
Nah, di sini pastikan teman-teman mengisi formnya di akun Upwork itu di menu di bagian text information. Kalau enggak, nanti Upwork-nya bisa menahan pembayaran teman-teman sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh IRS atau pajak US. Oke, yang terakhir, nomor 7, tips untuk para VA agar pembayaran aman dan lancar. Selalu gunakan metode pembayaran resmi dalam Upwork, jangan transfer manual atau ke rekening pribadi. Ya, aktifkan payment schedule agar pembayarannya rutin otomatis dikirim setiap minggu atau setiap bulan. Jangan lupa untuk memverifikasi identitas teman-teman yaitu KTP, NPWP, dan selfie di Upwork agar akunnya aman. Terus catat semua invoice dan laporan jam kerja teman-teman untuk urusan pajak. Ya, kemudian jika menggunakan Wise, pastikan akun US dollar teman-teman aktif dan identitasnya terverifikasi. Lalu VA yang di Upwork dibayar melalui sistem escrow yang aman dan transparan. Nah, di Indonesia metode yang paling populer dan efisien adalah direct to local bank. Itu biayanya murah dan prosesnya cuma 2 sampai 4 hari. Kemudian potongan fee Upwork-nya 5 sampai 20% tergantung durasi kerjasama dengan klien, ya. Kemudian waktu ketersediaan dana biasanya 5 sampai 10 hari setelah pekerjaan teman-teman selesai. Oke, kayaknya materi aku sudah selesai. Mungkin pada bingung ya, pada mumet ya kalau udah urusan duit, pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Oke, saya sudahi untuk di session 2. Saya akan kembalikan ke Kak Daril. Terima kasih Kak Daril. Oke, terima kasih Kak Maya. Sangat-sangat mendetail ya informasi dan ilmu yang diberikan, sangat banyak dan tentunya sangat berguna buat teman-teman yang baru pertama kali kan. Saya rasa nih saya lihat banyak yang baru pertama kali mau jadi VA, dapat klien luar dan menerima pembayaran dari luar negeri. Oke, semoga ilmu dan informasi yang diberikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan melanjutkan ke sesi ketiga, sesi yang terakhir untuk materi di mana kita mencari klien dan cara untuk menghindari penipuan. Nah, ini akan dibawakan oleh Kak Rani. Kak Rani, udah ready? Ya, sudah. Oke, Terima waktu kasih dan Kak tempat Daril. saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Daril. Teman-teman, terima kasih yang udah gabung malam ini. Ini banyak banget ya. Wah, luar biasa ya teman-teman semangatnya. Oke, pertama perkenalkan dulu. Nama aku Rani. Aku udah gabung di Virtari sejak tahun 2013. Kemudian di tahun 2020 aku gabung di manajemen Virtari. Jadi udah sekitar 12 tahun ya. eh, Berkecimpung di dunia VA ini. Oke, untuk malam ini materi yang akan kita bahas di sesi 3 ini adalah di mana kita sih cari klien gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang masih pemula banget di bidang virtual assistant ini masih bingung gitu gimana caranya cari klien dan di mana kita mencarinya. Kemudian juga gimana caranya kita ngindarin scam atau penipuan. Ini penting banget ya untuk jaga diri sendiri gitu kan teman-teman ya. Oke, jadi, di mana sih ini kita harus cari klien VA? Di sini kita akan membahas beberapa platform, di mana kita bisa mencari klien-klien VA yang beneran tentunya ya teman-teman ya. Kemudian di mana juga kita bisa tahu yang mana klien beneran dan mana juga yang scam. Dan jangan salah di sini, walaupun platformnya platform beneran, bukan berarti itu bebas dari scam. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Oke, untuk platform yang pertama yang akan kita bahas di sini mungkin teman-teman udah pada sering dengar, sering banget dengar, sering lihat juga iklannya mungkin di sosial media, yaitu Upwork. Sampai saat ini di tahun 2025 ini masih menjadi platform marketplace terbesar untuk freelancer. Nggak cuma virtual assistant aja, tapi juga banyak freelancer-freelancer dengan berbagai bidang yang ada dalam situ. Salah satunya yang terbesar itu adalah profesi virtual assistant, juga administrative work atau back office support ya. Di sini jadi Upwork itu ininya sama,
konsepnya sama seperti job board. Mungkin teman-teman suka udah familiar dengan Jobstreet atau Indeed. Jadi biasanya di sini kalau misalnya di Jobstreet atau di Indeed atau di job board lainnya di situ perusahaan-perusahaan ngepost job, kemudian kita masukin CV, di sini kurang lebihnya sama. Cuma kalau di sini adalah pekerjaan freelancer ya, bukan buat employment gitu. Jadi di sini klien posting pekerjaan, di situ ada deskripsi pekerjaannya, kemudian juga ada rate atau budget klien, biasanya di situ sudah disediakan gitu ya. Jadi klien misalnya budgetnya antara $5 sampai $10, di situ semuanya ditampilkan. Kemudian job description-nya seperti apa, requirements-nya, alat-alatnya seperti apa yang di-required dari seorang VA yang mau dia cari, itu biasanya sudah ada di situ semua. Dan di sini kita sebagai freelancer atau virtual assistant, kita kirim penawaran atau proposal yang bentuknya seperti cover letter. Selain si penawaran atau cover letter atau bid ya, kita di sini nyebutnya bid, di Upwork ini juga kadang-kadang suka ada screening questions atau suka ada request permintaan video loom. Jadi di situ ada screening question misalnya kayak apakah kamu sudah pernah experience sebelumnya dengan pekerjaan ini, atau alat-alat apa saja yang kamu pernah pegang, apakah kamu familiar dengan sistem ini, seperti itu. Itu gunanya biasanya untuk men-screening VA-VA-nya lebih mudah kayak gitu ya. Nah, di sini di platform Upwork ini dia cukup UI UX-nya itu cukup ramah ya untuk pemula ya, jadi nggak terlalu ngebingungin itu platformnya isinya. Jadi cocok sebenarnya buat pemula, asal sabar. Intinya ya harus sabar. Jadi, aduh ini kok udah kirim puluhan bid masih belum ini ya Kak ya. Itu kita harus sabar terus, ngebid terus, kita cari celahnya kayak gimana, pekerjaan apa yang cocok dengan profil kita, dan kita juga di situ sambil bangun profil dan portfolio kita kayak gitu ya. Jadi bukan ini platform yang kita bisa instan juga nembusnya gitu. Jadi bukan something yang bisa kita dapatkan secara instan, tapi tentunya masih harus tetap dengan perjuangan gitu. Kemudian platform selanjutnya yaitu Fiverr. Nah, yang Fiverr ini agak berbeda konsepnya dengan Upwork. Jadi dia itu lebih mirip marketplace e-commerce kalau teman-teman familiar dengan Shopee atau Tokopedia gitu ya. Misalnya. Jadi di situ freelancer menjajakan servisnya seperti barang dagangan. Jadi kita tungguin orang ngamperin dulu gitu. Jadi kita menjajakan dagangan kita alias servis kita di situ, misalnya di berbagai tier ya, kita mau menawarkan pekerjaan inbox management misalnya. Inbox management untuk menghapus 2000 email atau menglabelkan 2000 email, itu ada tier-tiernya atau level-levelnya yang bisa kita atur di dalam Fiverr. Harganya berapa kita bisa taruh juga di situ masing-masing per pekerjaan. Jadi nanti di situ biasanya klien yang akan nyamperin, bukan kita yang nyamperin klien gitu. Nah, ini lebih pas untuk yang jasanya spesifik dan bukan general ya gitu ya. Jadi karena kita biasanya untuk di gig di Fiverr itu biasanya one time gig atau pekerjaan yang one time fixed project gitu ya. Misalnya pekerjaan untuk ngeriset gitu ya, untuk ngeriset 10 halaman itu dihargainnya misalnya $25 gitu kan. Tergantung topiknya apa yang dikasih sama si klien kayak gitu. Kalau misalnya berlanjut juga tetap bisa biasanya, si klien misalnya udah puas sama hasil pekerjaan kalian, itu bisa banget datang lagi dan order lagi servis dari kita gitu. Nah, kemudian platform yang ketiga ini adalah LinkedIn. Nah, di sini LinkedIn ini bukan hanya platform untuk cari kerjaan tetap. Mungkin teman-teman di sini lebih familiar sama LinkedIn untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap ya, atau employment gitu ya. Tapi banyak sebenarnya di sini yang mencari virtual assistant juga. Kadang-kadang kalau kita ketik di search bar searching for virtual assistant atau kita klik hashtag virtual assistant cari di LinkedIn, itu suka keluar yang ngepost pada butuh VA
Kadang-kadang kalau misalnya kita jeli, karena juga biasanya tercampur sih sama pos lain gitu ya, dengan virtual assistant yang menjajakan dagangannya juga di situ. Karena banyak juga nih VA yang, apa namanya, berkeliaran di LinkedIn kayak gitu. Selain kita cari lewat hashtag atau search bar yang di LinkedIn, kita juga bisa cari di, bagian job board. Job board-nya LinkedIn itu nggak hanya untuk pekerja employment gitu ya, atau pekerja tetap. Tapi di situ juga kadang-kadang suka ada, perusahaan-perusahaan yang memang khusus mencari remote worker atau, virtual assistant, kayak gitu. Jadi mungkin sifatnya kontraktor gitu ya, tapi bisa dari mana saja gitu. Kadang-kadang ada juga yang lokal atau dari Indonesia gitu kan. Nah, di sini yang perlu dilakukan sebelum kita cari, kerjaan di LinkedIn, tentunya kita bisa bangun profil kita yang profesional, terus, kita juga bisa menarik gitu ya, menarik klien dengan aktif, posting di sosmed, share hal-hal soal VA dan lain sebagainya. Jadi, algoritmnya masuk gitu ya di LinkedIn. Oke, untuk, platform-platform di mana klien biasanya mencari VA tadi udah kita bahas beberapa ya, yaitu Upwork, kemudian Fiverr, kemudian LinkedIn. Sekarang gimana caranya kita mendeteksi atau mengidentifikasi dan sebisa mungkin menghindari penipuan atau scam yang, berkeliaran di dunia, maya ini gitu ya. Jadi, beberapa tanda scam yang sering muncul ini biasanya klien minta bayaran di muka gitu, kan lucu ya, padahal kan kita yang cari kerjaan, kok bisa-bisanya klien minta, misalnya minta, data rekening kita atau, data ID card, itu juga bisa tuh misalnya. Kita minta bayar deposit atau minta, PII atau, sensitive information kita, itu jangan lengah gitu ya teman-teman. Jangan sampai lengah karena pekerjaan yang terdengar too good to be true, yaitu gaji besar, kerjanya mudah dan santai tanpa interview atau tes. Misalnya pekerjaan copy paste atau pekerjaan nge-convert, ini paling banyak nih biasanya nih di Upwork atau di freelancer.com, pekerjaan untuk meng-convert PDF atau Microsoft Word ke PDF atau dari PDF ke Microsoft Word dan sebaliknya. Kemudian juga kerjaan copy paste itu banyak banget yang di-post dan itu merupakan scam. Apalagi kalau yang gajinya udah nggak make sense, pekerjaan semudah itu istilahnya ya, digaji dengan $10 sampai $20 per jam, itu udah pasti scam. Jadi sayang connect-nya dibanding dibanding dipakai buat ngebit kerjaan seperti itu kan lebih baik kita identifikasi lagi kerjaan yang beneran kayak gimana gitu ya. Kemudian juga misalnya teman-teman approach di, freelancer marketplace. Nah, di freelancer marketplace itu biasanya sudah disediakan, perangkat perangkat yang built-in sendiri. Kalau di Upwork itu dia ada Zoom built-in di Upwork dan scheduler juga di dalam Upwork, yang bisa kita manfaatkan untuk meeting sama klien pertama kali misalnya, kalau misalnya bid kita dijawab sama klien gitu ya. Nah, tapi di sini kadang-kadang suka ada klien-klien nakal, di mana, klien dalam tanda kutip ya, di mana kita misalnya disuruh, ngeklik, apa namanya, atau suruh suruh ngehubungin WA dia, atau suruh nge-email dia duluan sebelum dia kasih kontrak. Ini harus ditekankan lagi, apalagi di Upwork itu policy-nya sangat-sangat ketat. Kalau misalnya kita belum ada kontrak sama si klien dan kita udah keburu ngomong tukeran email dan segala macam, itu hati-hati akun bukan bukan cuma kita aja yang bisa ketipu, tapi akun kita bisa ke-ban. Karena dianggap Upwork menyalahi terms of service gitu ya. Karena nggak boleh tuh biasanya kalau di marketplace, freelance marketplace itu berhubungan sama klien di luar platform sebelum ada kontrak, seperti itu. Jadi di sini bukan hanya kita aja yang, beresiko tertipu, tapi akun kita juga dalam bahaya gitu ya, karena bisa di-flag sama si Upwork-nya itu ya. Kemudian juga kirim file yang, mencurigakan ya, biasanya sih kayak
link gitu ya, link nggak jelas gitu kan, atau link yang diperpendek pakai Bitly gitu misalnya. Itu juga kadang-kadang itu jangan ambil resiko untuk ngeklik link yang nggak jelas. Itu bahayanya bisa berisi virus atau malware atau bisa juga phishing gitu ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, untuk menghindari scam ini yang makin merajalela gitu ya, sampai ini udah makin banyak nih scam-nya di tahun 2005, jujur aja aku yang tiap hari mantengin Upwork pun makin geleng-geleng kepala sama sama apa namanya, sama inian mereka gitu ya, cara mereka buat nge-scam karena bener-bener, merajalela gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita selalu harus menggunakan platform resmi untuk transaksi. Itu kalau misalnya kita memang di freelance marketplace. Dan ingat tadi yang beberapa tanda scam sering muncul itu kan udah dibilang di situ ya, jangan sampai berhubungan sama si klien di luar platform sebelum ada kontrak. Kemudian juga kalau misalnya memang udah ada perjanjian sama calon klien di luar freelance marketplace, misalnya teman-teman ketemu klien di LinkedIn dan sebagainya, ini selalu pakai kontrak. Ini harus wajib kudu musti. Dan disarankan untuk menggunakan down payment atau retainer yang dibayar di awal. Ini wajib supaya klien nggak ada apa namanya, kita merasa ada security gitu loh ya. Ada security kalau memang si kliennya ini serius sama kita gitu ya, memang mau menjalin kerjasama gitu. Kemudian juga ini cek profil klien dan review dari freelancer lain kalau memang di freelance marketplace gitu ya, atau kita juga bisa intip-intip nih misalnya bidnya udah dijawab gitu ya, itu biasanya udah kelihatan tuh nama kliennya, atau kita ketemu klien di luar platform marketplace, ini kita kalau bisa selalu intip atau background check melalui Google Search. Kita buat berhati-hati aja gitu ya, bukan ngajarin parno, tapi ini emang biar hati-hati gitu, karena scam sekarang udah bener-bener kacau gitu ya. Jadi kita intip sedikit, background check sedikit untuk si kliennya tersebut, latar belakang perusahaannya juga seperti apa, melalui Google Search gitu. Bentar kok teman-teman. Kayak gitu deh. Kemudian yang selanjutnya adalah percaya insting. Kalau memang misalnya udah terasa aneh, misalnya, kok dia minta scanan paspor gue ya, buat apa ya? Kok dia minta nomor rekening gue sih? Atau dia tiba-tiba minta scanan ID card, buat apaan gitu kan? Nggak jelas buat apa ya peruntukannya gitu kan. Apalagi kalau misalnya belum ada perjanjian apa-apa, itu udah red flag, dan sebaiknya memang kalau misalnya insting sudah bicara, kita sebaiknya hindari. Kayak gitu. Oke, jadi kita di sini, pesannya adalah mulai dengan hati-hati, nggak usah buru-buru. Jadi VA itu memang bukan suatu hal yang instan ya. Jadi butuh waktu buat belajar dan ngerti sistem, cari juga klien yang memang cocok sama kita dan cocok juga gitu kan pekerjaannya, dan, udah klik gitu ya, dan juga di sini bangun kepercayaan, bangun portfolio, bangun, relasi, seperti itu. Dan juga nggak usah terburu-buru misalnya ditawarin something yang benar-benar menggiurkan, yang too good to be true, tapi kitanya nggak inget lagi gitu dengan, apa namanya, pesan-pesan tadi gitu ya misalnya, atau nggak ada warning sistemnya nih, nggak ada karena udah saking, ininya, dapetin klien, padahal belum tentu itu klien ya. Yang penting kita mulai dengan, langkah yang aman serta realistis, kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk materi aku di sesi 3 ini sudah selesai, semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang hadir malam ini. Untuk sesi ini akan saya akhiri dan saya kembalikan ke Kak Daril, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Rani untuk ilmunya tentang platform-platform apa nih yang kredibel untuk mencari klien, kayak Upwork tadi, ada Fiverr, ada LinkedIn juga, sama tips-tipsnya untuk menghindari scam, untuk menghindari penipuan. Oke, kita lanjut aja tanpa berlama-lama lagi untuk ke sesi tanya jawab, ke sesi Q&A. Ada Kak Julia nih mau bertanya ya, Kak? Oke. Halo, halo Kak Halo. Deril.
Ya, Hai hai. Halo. Hai. Hai hai. Aku mau nanya nih, ya ke semuanya ya, Kakak ini kan udah jadi VA lama banget. Aku tuh sering ngebaca di LinkedIn tuh untuk, mereka ada yang bilang bahwa Upwork dan Fiverr itu sudah terlalu lama, maksudnya, ada banyak platform yang baru. Dan aku coba ngebuka kayak ada FlexJobs, kemudian ada Remotive, kayak gitu, tapi mereka ternyata minta bayaran dulu. Itu gimana tuh, Kak? bisa Kak Rani mungkin langsung Oke, relate terima sama materinya kasih. tadi. Iya iya. Oke, iya. Heh, Oke, terima kasih Kak Julia ya pertanyaannya. iya. Untuk FlexJobs dan Remotive itu sendiri, itu merupakan platform job boards. Dia sebenarnya job boards, tapi dikhususkan untuk remote jobs. Jadi kalau FlexJobs dan Remotive itu sejenis, bukan sejenis sih. Jadi dia tuh lebih kayak uh, job board. Mhm. Dan di sini kita untuk mendapatkan apa namanya akses pro-nya atau untuk bisa mengakses semua jenis pekerjaan yang ada di situ itu kita perlu bayar. Jadi itu memang dia, legit, tapi kita harus subscribe gitu. Oh gitu, oke oke. Sebenarnya 11-12 sama Upwork ya. Jadi kayak kalau Upwork kan Ah memang nggak ada biaya subscription, tapi kita kan kalau mau ngebid harus bayar beli connect dulu dong, ya kan? Iya iya. Nah, Iya kalau iya, ke betul. kalau FlexJobs gitu, dia pakai sistem subscription, kayak gitu. Oke. Memang banyak Tapi sekali sekarang. Mhm. iya, tapi kalau nggak salah Upwork itu juga apa, ada yang beli untuk trust ya? Jadi kita mesti bayar gitu ya? Trust atau apa gitu ya, pokoknya, untuk bisa lebih dilihat orang, jadi kita bisa jadi top-nya gitu. Apa sih, aku lupa sebutannya. Iya, Itu ini untuk ID ngaruh banget ya? mhm. Iya, jadi itu Iya, untuk Upwork sendiri kita juga baru, tahu, update-nya di tahun mmm, 2025 ini. Jadi untuk mhm mendapatkan centang di profile, kita mhm, harus bayar, sebesar kalau nggak salah 35 connect, tapi itu mmm, bukan sesuatu yang mandatory. Jadi itu mhm, untuk, verifikasi identitas. Biasanya oke. akan ditawarkan seperti itu, cuma itu memang nggak karena persaingan di Upwork ini memang sudah sangat saturated sekali ya di tahun 2025 ini Emang? nggak memungkiri gitu ya. Jadi, Iya. makin dimonetisasi sama sama platformnya Iya, gitu. oke. Iya, dan sekarang kayaknya, apa, persaingannya ketat banget sama India sama Filipina ya, untuk VA ya. Oh, kalau yang 2 itu memang sudah dari dulu merupakan musuh terbesar kita. Ada ini nggak sih, Kak, ada, apa namanya, ada insight atau nggak, gimana caranya untuk bisa nandingin mereka atau kita bisa lebih dilirik lah, terutama untuk perusahaan Amerika ya, mereka kan lebih preferensi mereka ke Filipina ya, gitu. Mhm, At preferensi mereka ya. iya kan? Karena, di Amerika sendiri banyak sekali imigran Filipino dan dari dulu memang Heeh, kalau di Filipina itu memang sangat dibantu government-nya untuk soal, oke. Oh. freelancing dan virtual assistant industry di sana dibantu sama government. Kalau di Indonesia Oh, kan kapan gitu. ya, entah ya gitu ya. Sorry malah ngomongin Ah. politik. Itu memang begitu gitu Iya, ya. Jadinya, heeh, untuk kalau saran dari aku itu belajar. Belajar dan mhm, belajar. Udah 3 itu aja dan jangan takut salah. Dan apalagi untuk oke, era teknologi sekarang kita nggak bisa ketinggalan dong ya kan, untuk Gen mhm, AI zaman sekarang ini udah basic banget deh gitu kan, untuk oke nge-prompting dan segala macam itu udah basic banget. Dan, oke, kalau bisa memang ada penciri atau satu niche gitu, satu niche yang heeh, kita ambil untuk membedakan mhm, kita dari orang lain. Istilahnya kalau di dalam penjualan itu adalah mmm, value proposition. Jadi apa yang bisa oke, kita tawarkan untuk klien mmm, yang tidak bisa orang lain tawarkan, gitu. mmm. Thank you buat ini jawabannya. Terima kasih Kak dari semuanya. Sama-sama. Terima Oke, kasih Makasih Kak Lia. Julia. Sama Kak Kak Julia. Julia. Oh, ini langsung ya ada yang udah naik nih? Kak Indah Iya, halo, Ulfariani. Kak. Oke, langsung aja deh kalau Halo. kayak gitu. Iya, halo, Silakan. Kak. Aku mau nanya deh, Kak. Tadi kan sempat disebut ya, kalau misalkan ternyata pembayaran sebagai VA itu kalau bisa harus ada kayak
down payment-nya gitu ya, Kak. Nah, Betul. itu gimana ya, Kak, untuk ngeinform-in, ke klien? Kalau misalkan di Upwork mungkin kita lebih stable bisa pakai milestone atau mungkin kita Mhm, bisa perjanjian aja kan, Kak. Tapi kalau mhm, misalkan, misalkan pembayaran pakai PayPal gitu, itu gimana ya, Kak? Karena jujur kayak aku dapet klien, terus kliennya tuh nggak mhm, mau DP sama sekali, cuman ya dia mhm, bilang, "Tenang aja pasti aku akan bayar kok, pasti aku akan bayar kok." 2 bulan pertama sih dia aman, cuman kayak yang sekarang nih, kayak aku setiap nge-remind alasannya itu banyak gitu loh, Kak. Terus mmm, ketika aku agak back off, dia langsung kayak, "Tenang aja gue akan bayar lo di tanggal sekian kok, lo nggak usah khawatir," kayak gitu-gitu loh, Kak. Aku sebenarnya bingungnya di situ oke, sih, apakah emang di kontrak itu harus diperjelas kayak, "Gue akan kerja kalau misalkan, udah ada payment-nya," atau berapa persen kayak gitu, Kak. Itu gimana ya, Kak? oke. Tips and Ya, triknya? terima kasih, pertanyaannya Kak Indah, ini boleh aku yang jawab ya? Atau Ya, yang silakan lain? silakan. Oke, Silakan. terima kasih Kak Indah pertanyaannya. Oke, untuk, down payment ini memang, atas perjanjian kedua belah pihak. Jadi memang sebaiknya ada di dalam kontrak gitu ya. Misalnya, Kak Indah memberlakukan juga proposal atau quotation dulu untuk klien, di situ kita bisa, masukkan terms and condition. Harus ada down payment atau retainer atau security security payment sebelum kita memulai pekerjaan. Jadi, kalau misalnya sudah ada di kontrak, itu bisa, udah berarti kan udah nggak bisa, ini lagi. Jadi, kalau misalnya bisa aku sarankan, next client itu biar lebih safe, ada security payment-nya yang akan kita tahan. Jadi kalau misalnya nanti dia tiba-tiba ada alasan segala macam itu untuk membayar, apa yang belum dia bayar. Dan juga di sini, penting ya untuk, kita menyematkan atau memberlakukan due date. Misalnya kayak jika dari 7 hari setelah invoice kita kirimkan ke klien belum dibayar, kita akan menghentikan servis kita. Lebih baik seperti itu. Jadi walaupun kliennya, nanti akan bayar, itu kita tegas, jangan jangan mau dimainin sama si klien gitu. Jadi nggak bisa, ini perjanjiannya udah ada, kalau misalnya 7 hari setelah invoicing tidak ada pembayaran, saya hold dulu, bekerja sampai, pembayarannya dilunasi, seperti itu. Oh, iya, Kak. Berarti kalau misalkan yang kayak secure payment gitu, kayak retainer-nya gitu, berarti dia itu, berapa persen ya, Kak? Ada tips and trick nggak ya untuk nentuin angkanya? Apakah kan kalau DP ya gampang ya, Kak, kayak misalkan 20% dari, gaji pertama atau gimana. Cuma kan kalau misalkan kayak secure payment-nya itu, berapa ya, Kak, kira-kira nominalnya? Itu yang aku masih agak bingung sih, Kak. Kalau, aku sendiri jadi kayak, bukan aku sendiri ya, jadi kayak, untuk di ini sih amannya, misalnya untuk sebulan untuk monthly payment, sorry bukan sebulan. Untuk monthly payment itu kita ambil, security deposit sebanyak 50%. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan 2 minggu, kita masih ada cover tuh security deposit yang nggak diapa-apain dan nggak dibalikin ke dia sampai, perjanjian di-terminate. Kayak gitu. Jadi kita nggak rugi apa-apa juga kalau misalnya dia masih ngotot nggak mau bayar-bayar, ya udah stop aja Mmm, I see, Kak. Berarti perjanjiannya. 50% itu di awal, tapi ketika dia ngegaji kita, misalkan kita digaji setiap tanggal 25, di awal kontrak dia ngasih kita 50%. Misalkan Mhm, gaji kita misalkan 200, berarti 100 di mhm. awal, tapi ketika tanggal 25 dia tetap transfer kita 200 kan, Kak? Gitu kan maksudnya? Tetap iya betul, itu Oke. untuk security payment. Jadi retainer seperti itu, ininya. Beda sama kalau misalnya dikreditin di akhir, cuma ini aku nggak sarankan, apalagi kalau misalnya, kliennya di luar ini ya, itu aku nggak sarankan. Jadi kita, saraninnya sih security payment yang memang kita keep sampai akhir, eee, perjanjian Kontrak. dengan si klien. Mhm, Oke, clear, oke. Kak, kalau gitu. Makasih, Kak, jawabannya. Sama-sama, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Kak Indah. Luar biasa ini 2 orang penanya tadi, pertanyaannya satu tapi bercabang-cabang nanti ujungnya dan ternyata membawa insight yang baik juga buat kita ya sebagai VA dan calon VA, ini banyak juga yang calon VA. Kalau tadi yang pertanyaannya Kak Julia tuh ada yang bantu ini, ada yang bantu pecahin Kak Rani.
katanya Kak Diah nih. Kak Diah tuh katanya punya partner dari Filipina. Desainnya orang Indonesia tuh lebih oke daripada desainnya orang Filipina. Jadi mungkin itu salah Betul. satu value proposition kita ya untuk ini ya. Ya betul. Itu benar Ini salah banget satu. karena, kita sendiri punya klien orang Kuwait ya? Kuwait ya? Iya. Kuwait, Kuwait ya? Itu, beliau approach ke VA, ke Firtari, kemudian, beliau juga bilang kalau, desain orang-orang Indonesia ini bagus sekali, graphic designer Indonesia itu sangat bagus sekali katanya. Dan so far, sampai kemarin ya, kita punya 3 kontrak sama Dari ya, kalau nggak salah ya, Benar. Ya. gitu. Jadi memang, diakui sih gitu di, ini graphic design gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman juga yang suka, basic social media content, itu juga mungkin bisa didalami gitu, seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri, ini ada satu mini task. Tasnya adalah, tugasnya adalah tolong bagikan atau share satu platform yang baru teman-teman ketahui. Jadi selain mungkin kalau teman-teman baru tahu Upwork itu atau baru tahu Fiverr, tidak masalah di-share, atau mungkin ada yang di luar itu, di luar Upwork, Fiverr dan LinkedIn yang tadi dipresentasikan ya. Dan jelaskan jenis pekerjaan apa yang teman-teman lihat di situ. Nanti saya pilih Fastwork Kak Diade. Fastwork VA bisa dijelasin Kak? Oke Kak, mungkin bisa dibantu untuk Kak Diahnya naik ke stage buat jelasin dikit. Mau naik ke stage untuk berbagi pengalamannya? Oh, belum bersedia. Atau ada yang bersedia ini Kak dari Kak Kartika, Hiring Cafe. Semua tipe pekerjaan ada. Boleh di-sharing dong apa pengalamannya di situ, Kak Kartika? Bisa Halo. resen? Oke. Silakan Halo, Kak. suaraku kedengaran? Kedengaran Kak? Kedengeran. Oke, coba tolong Iya, di-share jadi Kak nih. sebelumnya mohon maaf aku bukan active user di Hiring Cafe dan memang kebetulan lagi cari-cari aja dan di sana itu menurut aku untuk penjelasan dari company-nya, job desk-nya, payment-nya itu lebih detail dan menurut aku dibanding Upwork yang looks more serious, di Hiring Cafe itu mereka lebih colorful juga untuk cara UI-nya. Tapi untuk pekerjaannya menurut aku lebih mendetail sih di sana, lebih kompleks dan lebih terperinci dengan klien-klien itu maunya yang seperti apa. Tapi kebanyakan aku ketemunya itu mereka untuk full time, bukan untuk freelancer. Tapi ada yang freelancer, tapi aku ketemunya kebanyakan dari full time di Hiring Cafe-nya. Itu sih yang aku dapat di Hiring Cafe. Gimana Kak Irin? Ya, menarik banget ya, ininya pengalamannya di Hiring Cafe. Selain Hiring Cafe ada lagi nggak? Saya juga baru dengar soalnya Hiring Cafe nih. Selain Hiring Cafe itu so far aku ketemu di sana aja sih. Selebihnya yang udah di-mention tadi sama Kakak yang udah ngejelasin. Oke. Tapi udah dapat tuh kliennya dari Hiring Cafe? Belum, aku masih build up a profile. Tapi Ya, kebanyakan aku memang juga ketemu testimoni-testimoni dari yang dapat kerjaan dari sana, gitu sih, Kak. oke. Oke, semangat. Makasih sharing-nya ya. Mhm. Terima Iya. kasih Terima kasih, banyak. Kak. Tapi terima kasih dari Kak Kartika eh, bisa tahu kalau ada platform namanya Hiring Cafe. Ini keren sih antusiasnya teman-teman semua sih malam hari ini. Untuk hampir 100, tadi udah 100-an, sekarang turun jadi 99, nggak masalah. Banyak banget. Ini luar biasa antusias teman-teman untuk mengikuti free class pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk ketiga pemateri kita yang cantik-cantik. Terima Oke, kasih. Oke, terima sukses kasih semua. semua Terima sudah kasih Sampai join. jumpa semuanya. di Terima besok kasih hari. teman-teman. Ya, jangan Ya, lupa untuk Jangan join lupa, besok ada besok. lagi Stay tune ya. Stay tune. ya. Bye-bye. Oke, Bye-bye. terima